belajar tentang benua-benua di dunia. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benua-benua di dunia. 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang bergabung menjadi satu daratan, yaitu benua Pangea. Kemudian, benua Pangea tersebut terpecah menjadi dua bagian. Yang sebelah utara dinamakan dengan Laurasia, yang sebelah selatan dinamakan dengan benua Gondwana. Kemudian, kedua dari benua tersebut terpecah lagi sehingga terjadilah benua yang sekarang, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, benua Australia, dan benua Antartika. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang benua Asia. Benua Asia adalah benua yang terluas di antara benua-benua lainnya. Benua Asia memiliki luas sekitar 44.579.000 km². Letak dari benua Asia secara astronomis terletak pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 169 bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 77 derajat lintang selatan. Batas-batas dari benua Asia, yang sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik, yang sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, yang sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan yang sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah dan Laut Tengah. Benua Asia terbagi menjadi 6 wilayah. Yang pertama Asia Timur, yang kedua Asia Tenggara, yang ketiga Asia Selatan, yang keempat Asia Barat, yang kelima Asia Tengah, dan yang terakhir adalah Asia Utara. Yang pertama kita bahas tentang Asia Timur. Asia Timur memiliki luas sekitar 6.640.000 km². Negara yang terbesar di Asia Timur ini adalah negara Cina. Negara ini berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan negara Siberia, yang sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, yang sebelah barat berbatasan dengan negara Kazakhstan dan Tajikistan, dan yang sebelah selatan berbatasan dengan negara India, Nepal, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Negara-negara yang terdapat di Asia Timur itu ada Korea Utara, Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki luas sekitar 2.256.781 km². Iklim yang terdapat di wilayah Asia Tenggara ini adalah iklim tropis yang memiliki ciri curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, dan suhu yang panas sepanjang tahun. Negara Asia Tenggara terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah Asia dan Australia, sedangkan dua samudra tersebut adalah Pasifik dan Samudra Hindia. Negara-negara Asia Tenggara ada Indonesia, ada Kamboja, ada Malaysia, ada Laos, ada Myanmar, dan masih banyak lagi. Ada 11 negara. Kemudian yang ketiga adalah Asia Selatan. Asia Selatan memiliki luas 4.480.000 km². Batas wilayah ini yang sebelah utara berbatasan dengan pegunungan Himalaya, sebelah timur berbatasan dengan pegunungan Himalaya, yang sebelah selatan berbatasan dengan Laut Merah, yang sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab,
dan yang sebelah barat berbatasan dengan pegunungan Hindukush. Negara-negara yang terdapat di Asia Selatan ini ada Sri Lanka, ada Nepal, ada India, ada Bangladesh, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat adalah Asia Barat. Asia Barat memiliki iklim gurun. Artinya iklim yang dicirikan pada perubahan suhu yang selalu berubah-ubah dengan cepat, serta curah hujan yang sangat rendah. Kemudian, batas wilayah Asia Barat ini, yang sebelah utara berbatasan dengan Eropa, yang sebelah barat daya berbatasan dengan Afrika, dan yang sebelah timur berbatasan dengan Asia Tengah dan Asia Selatan. Negara-negara yang terdapat di Asia Barat ada Turki, ada Palestina, ada Arab Saudi, ada Iran, ada Yaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah Asia Tengah. Asia Tengah memiliki luas 9.029.000 km². Ini merupakan wilayah terluas di benua Asia. Negara-negara yang terdapat di Asia Tengah ini ada Kazakhstan, ada Kirgistan, ada Tajikistan, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Asia Utara. Asia Utara beriklim kutub, artinya iklim yang menyebabkan musim dingin panjang. Iklim yang menyebabkan musim dingin. Kemudian yang terakhir adalah Asia Utara. Asia Utara mempunyai iklim kutub, yakni iklim yang menyebabkan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat pendek. Iklim Asia Utara hanya memiliki satu negara, yaitu negara Siberia. Batas wilayah dari Asia Utara ini, yang sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, yang sebelah selatan berbatasan dengan Cina, Korea Utara, Jepang, dan yang sebelah timur berbatasan dengan Laut Bering, sedangkan yang sebelah barat berbatasan dengan Rusia Eropa. Kemudian kita lanjut kepada bentuk muka bumi benua Asia. Ternyata di Asia banyak sekali wilayah-wilayah gurun. Gurun, salah satunya itu adalah gurun Arab. Gurun Arab ini adalah gurun yang paling berpasir di dunia. Kemudian gunung dan pegunungan. Yang paling terkenal di sini adalah Gunung Everest yang merupakan puncak tertinggi di dunia, mencapai 8.848 meter. Kemudian daratan rendah, yakni dataran rendah Pakistan Timur, dataran rendah Asia Tenggara, dan dataran rendah Siberia Barat, dan masih banyak lagi. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi Tibet. Dataran tinggi Tibet ini berada di bagian barat daya Cina, yang merupakan dataran tinggi terluas dan tertinggi di permukaan. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi Tibet. Dataran tinggi Tibet ini berada di bagian barat daya Cina, yang merupakan dataran tinggi yang terluas dan tertinggi. Kemudian ada danau. Danau Laut Kaspia. Danau Laut Kaspia ini berada di perbatasan Kazakhstan, Turkmenistan, dan Iran. Ini merupakan danau terluas di dunia. Kemudian kita lanjut kepada potensi alam benua Asia. Secara umum potensi alam benua Asia itu hanya dua. Yang pertama,
pertanian. Pertanian ini dapat dijumpai di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Barat. Kemudian yang kedua adalah pertambangan. Hasil tambang yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi ini adalah hasil pertambangan yang paling banyak di benua Asia. Ini terdapat di Asia Barat, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Sedangkan hasil pertambangan seperti biji besi, batu bara, mangan, titanium, timah, perak, emas terdapat di wilayah Asia lainnya. Kemudian kita lihat dari sisi penduduk benua Asia. Jumlah penduduk yang paling besar terdapat di negara Cina, negara India, negara Indonesia, dan negara Jepang. Sedangkan tingkat pendidikan dan perekonomian tinggi terdapat pada negara Cina, negara Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Kemudian, ras yang terdapat di benua Asia itu ada 3, yaitu ras Mongoloid, yang kedua ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Kemudian, agama yang terdapat di benua Asia sangat beragam. Yang sebelah Asia Barat memiliki agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Sedangkan Asia Selatan memiliki agama Hindu, Buddha, dan Islam. Sedangkan di Asia Tengah memiliki agama Islam, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan di Asia Tenggara memiliki agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen Protestan, dan Katolik. Sebelumnya, mari kita simak Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan sebagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 ini dijelaskan bahwa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan yang luas untuk tempat kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya, sehingga manusia dan makhluk-makhluk lainnya dapat memanfaatkan bumi seutuhnya. Contoh manfaatnya dengan membangun rumah, pertanian, dan lain sebagainya. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk melihat kemampuan kalian atau pemahaman kalian dalam pelajaran yang Ustazah kasih, saya akan memberikan soal latihan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.